Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qurabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqami sultanil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali sayyidil imami Abi Yazid al-Bustami ila ruhi qutbil alami sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali sayyidi Syekh al-Madani sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjami sayyidi Syekh sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zain bin Abdul arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi man Allah al-Karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'ali darajatin bil jannah yu'idu alaina wa ala ahli baitina awladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-27 Ramadan 1444 Hijriah, yang artinya kita berada di tahapan yang terakhir atau di tahapan yang ketiga dari 3 tahapan yang ada di dalam Ramadan yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhiruhu itqum minan nar. Akhir daripada Ramadan adalah kebebasan, kemerdekaan daripada api neraka.
Hadirin rahimakumullah. Marilah dalam suasana akhir Ramadan ini kita sama-sama mengaji dan menelaah, menyambung kajian kita tentang Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Surah Maryam ayat 12. Ya Yahya, wahai Yahya, khuzil kitabah, ambil oleh engkau akan kitab, biquwwah dengan kuat, wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan kepada Yahya itu akan hukum di masa kecilnya. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini sebagai keterangan dan penjelasan bahwa satu, Nabi Yahya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi dan rasul. Kalau menjadi seorang rasul dalam agama adalah rajulun uhiya ilaihi wa yu'maru bitablighi. Seorang rasul itu ialah seorang laki-laki, karena tidak ada dalam catatan sejarah rasul dan nabi itu seorang perempuan. Uhiya ilaihi, dia diberi wahyu. Jadi seorang rasul itu dia diberi wahyu oleh Allah. Wahyu itu bisa tertuang dalam dua macam. Pertama, tertuang di dalam kitab atau menjadi kitab. Ada yang berupa bukan kitab tapi lembaran-lembaran, seperti Nabi Musa sebelum menerima Taurat, seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, bahkan Nabi Sis sendiri itu mendapat wahyu Allah tapi berupa suhuf namanya. Makanya dalam Al-Quran ada yang disebut ayat suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhufnya Nabi Musa, ada suhuf Nabi Ibrahim, bahkan ada suhuf Nabi Adam. Nabi Adam itu dapat wahyu berupa suhuf kurang lebih 15 lembar. 15 lembar ya. Nabiullah Sis alaihi salatu wassalam itu dapat suhuf. Berikut Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam mendapat suhuf 20 lembar. Nah, yang dapat kitab Nabi Yahya di sini disebut dapat kitab. Ya Yahya khuzil kitab, bukan suhuf tetapi kitab. Nah, sekalipun kitab tetapi tidak masyhur dalam catatan sejarah sampai dalam hukum kita. Kenapa? Karena ketika kita berbicara hukum tentang iman, kita ini wajib beriman dengan kitab-kitab. Maka ada 4 kitab yang wajib kita imani dan kita percayai. Yang pertama adalah Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ini berupa kitab. Ini berupa kitab. Yahya diberi, ya Yahya khuzil kitab. Berarti ini wahyu, tapi wahyunya berupa
kita. Berarti ini menyatakan bahwa Yahya seorang rasul, dapat wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Kalau nabi itu dapat wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Maka Nabiullah Yahya mengemban risalah. Kapan Nabiullah Yahya itu mendapat wahyu? Bahkan kata Allah, wa atainahul hukma sobiyyah. Yahya itu sudah kami beri hukum di waktu kecil. Jadi di umur sobiyun. Sobiyun ini kekanakan yang masih umur ketujuh bermain-main. Itu sobiyun. Karena setelah sobiyun ini ada namanya murahikun, kemudian ada amradun, ada balighun. Ada tahapan-tahapannya. Ya bahasa kita kanakan SD lah. Umur 9, 10 ini sobiyun. Mulai kanak-kanak sudah diberi oleh Allah Ta'ala berupa hukum. Makanya ada sebuah cerita, anna Yahya alaihi salam qala lahu akranuhu minas sibyan. Yang namanya kanak-kanak itu normal dalam kehidupannya bersosial bakakawanan. Lamun kakanakan kada bakawan, kada mau bakawan, ini perlu diwaspadai. Kenapa? Karena kanak-kanak itu pada dasarnya suka bermain. Kalau kanak-kanak kada suka bermain, pendiam, tapi ada hal-hal yang berbeda dengan kanak-kanak umum, alasannya tepat, ini menggambarkan sebuah keistimewaan. Suatu hari kawan-kawan Yahya berkata, lawan Yahya, ya Yahya, izhab bina nal'abu. Wahai Yahya, yuk kita bergabung, yuk kita bermainan. Kayaknya bahar itu bermain logo kah, main apa kah, main ini kan musim main petasan kah, main laduman, pokoknya kita bermainan aja dah. Kehidupan kita kanak-kanak ini kan dari lain cuma main-main. Apa jawaban Yahya? Faqala lillabi khuliqtu. Kata Nabi Yahya, apakah aku diciptakan Tuhan ini untuk main-main? Apakah aku diciptakan Tuhan untuk main-main? Nah, ini sedang gambarkan otaknya cerdas. Otak sudah cerdas, sudah bisa memahami tentang hidup. Bahwa hidup ini bukan diciptakan Allah abasan, sia-sia dan permainan, bukan. Walaupun kehidupan itu sendiri digambarkan oleh Allah, innamal hayatud dunya lahwun wa la'ibun. Yang kehidupan dunia, coba kita perhatikan ya. Nang hidup di dunia, nang dunia ini cuma dua aja. Pertama lahwun. Apa itu lahwun? Para ulama mengatakan lahwun itu secara makna adalah sia-sia. Tapi secara maksud adalah lahwun itu adalah musik. Hidup ini di mana-mana musik ya. Lihat aja di mananya musik. Tanpa musik sunyi. Nang merami dunia ini musik nih ya. Pian lihat aja. Orang pengantin tuh ada musiknya kayak orang mati aja. Ini kan ada pengantin aja kematian aja. Ya kan dah.
Ya kalau nyeratus suka apakah mau? Kenapa? Karena tanpa musik. Bahkan dalam dunia ini kadang musik itu bagian dari ibadah. Orang India itu kan kematian benyanyinya, artinya ibadah itu menurut mereka. Karena dunia itu adalah musik, maka kegemaran orang-orang duniawiyah itu adalah musik. Makanya sebagian orang memanfaatkan musik itu untuk dakwah supaya lakas sampai, karena manusia itu ketujuh musik. Aku kada ketujuh jar, kada mau biar, karena musik itu bagian seni. Bahasa orang sekarang seni itu adalah keindahan. Kada deneng kada ketujuhnya. Nang paling-paling beda-beda. Aku jar punya lagu dangdut kada ketujuh, cuman lagu ini ketujuh sama dia musik. Kayak orang Jawa maunya ketujuh keroncong, kita kada ketujuh, tapi bagi mereka itu indah. Makanya musik lalu macam-macam. Musik bagian seni, seni adalah keindahan. Keindahan itu lalu asik. Asik. Kada rame bila kada musik, di mana-mana aja adalah negara yang kada ada musik. Kada ada. Ada usah negara ini kita nih hari raya nih, ada aja musiknya. Asal ada hari raya aja nggak ada musiknya nih. Nah ini dunia. Nang kedua, dunia itu walaibun, permainan, game. Dunia itu game. Dunia itu adalah permainan. Permainan apa? Ya banyak lah. Ada permainan olahraga. Yang ada olahraga main bola itu kan permainan dalam dunia. Badminton, main tenis, olahraga itu seberataan adalah permainan. Permainan apa lagi? Banyak. Permainan bisnis, permainan ekonomi. Pokoknya dunia ini adalah permainan. Nah, karena dunia itu menjanjikan keramaian, menjanjikan keramian, musik dan permainan, sedangkan jiwa manusia ini ketujuh lawan itu. Makanya manusia ini rame berbondong-bondong ketika ada musik, ketika ada permainan. Di mana aja tuh bilangnya ada musik, ada permainan, rame tuh. Kenapa? Ya karena itulah duniawiyah, keramaian duniawiyah, keramian duniawiyah ya di situ. Bolehlah kita, Allah membuat begitu. Nang kada boleh itu terlena. Terlena itu yang tidak boleh. Melalaikan kita dari mengingat Allah itu nang kada boleh. Melalaikan kita daripada melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu nang kada boleh. Namun secara umum kebanyakan melalaikan. Kebanyakan melalaikan. Lalu ujar Nabi Yahya, apa aku diciptakan untuk main-main? Tidak. Terus diciptakan Allah untuk apa? Gampang. Allah ciptakan kita di dunia ini, kita selalu tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lalu tujuannya adalah beribadah. Yang kedua adalah kita ini adalah khalifah. Dalam Al-Quran itu hendaklah kita ini memakmurkan kehidupan duniawiyah ini. Duniawiyah ini harus dijaga kemaslahatannya, kebaikannya, dan kemakmurannya. Nah,
Ini menggambarkan bahwa Nabi Yahya mulai lagi halus sudah menampakkan kehebatan, menampakkan keistimewaan. Jadi mun kita ada kanak-kanak nangge itu, ini bagus nih, hebat nih kanak-kanak nih. Mulai lagi halus sudahnya paham. Wah ini hebat nih. Kita sekarang tuh kan ngalih itu. Ada orang tua tapi pemikirannya, kelakuannya kayak kanak-kanak. Tua umur 50 tahun sudah, tapi cara berpikir dan bersikapnya, kelakuannya kayak kekanak-kanak. Ada orang umur tapi cara berpikirnya, cara bersikap dan berbuatnya kayak orang tua. Nah inilah yang dicari. Nah sehingga dari ayat ini sebagian para ulama, Nabi Yahya itu sebenarnya mulai lagi halus, sudah diberi oleh Allah Ta'ala wahyu dan diangkat menjadi rasul. Kenapa? Karena Nabi Yahya itu hanya berumur 33 tahun. Kada anom kada. Nabi Yahya itu umur 33 tahun meninggal, kada balak, kada bebini, bujang. Nah makanya dari itu dipaham bahwa Nabi Yahya itu mulai lagi halus sudah diangkat menjadi nabi, diberi oleh Allah Ta'ala al-hukmah. Sehingga Nabi Yahya itu ya'izun nas, selalu bernasihat kepada manusia, wa yaqifu lahum bi ayadihim wa jam'ihim yad'uhum ilallah. Beliau mengemban risalah, salah satu yang beliau emban yang harus disampaikan kepada manusia dan diajak kepada manusia, yaitu mengajak ilallah, kepada Allah, kepada tauhid, kepada beribadah kepada Allah. Kapan Nabiullah Yahya mengajaknya? Kadang-kadang fi ayadihim, di saat hari raya mereka. Jadi ada kesempatan hari raya sidin ngajak umat. Wajam ihim, di saat ada pertemuan dan perkumpulan mereka. Nabi Yahya ngajak orang ilallah, kepada Allah, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah. Karena itulah tugas Rasul. Semua tugas Rasul itu mengajak manusia agar beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah sama aja, kita disuruh mengajak, disuruh dakwah. Dakwahnya kada lain adalah mengajak beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita pun karena kehidupan kita ini, apalagi kondisi zaman sekarang, ada yang namanya kehidupan sosial, pergaulan. Ada orang harus memilih kawan bisnis, kawan ini, kawan itu. Ada yang harus kita perhatikan. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Kata beliau, la tashab man la yunhiduka haluhu wa makaluhu ala Allah, atau kama qala. Janganlah engkau bakawan
Bakawan tuh macam-macam tuh. Bakawan bisnis kah, bakawan harian kah, termasuk relasi dalam kantor kah, kawan joharannya. Hendak mencari orang kah begawi di toko kah, hendak mencari orang begawi di warung kah, di manakah? Karena ini namanya relasi, kawan. Janganlah engkau berkawan, baik apalagi kawan berumah tangga. Maginannya kau sampai kawan guring gitu tuh. Janganlah engkau bersahabat, janganlah engkau berkawan man lawan orang. Layun hiduka, yang tidak mendorongmu, yang tidak membangkitkanmu, haluhu wa makaluhu alallah, perilaku dan ucapannya kada mendorong, kada membangkitkan kepada Allah. Jadi mun lamun kita wakawan, ucapan kawan ini ucapannya, perbuatannya kada lalu hagan menyemangati beribadah, kada lalu hagan menyemangati nuntut ilmu, kada lalu menyemangati ilallah menuju Allah Ta'ala, kada usah gin dikawani, kada ada manfaatnya. Mencari pembantu tapi ternyata pembantu apa? Di toko, di warung, di apa dan sebagainya, ucapannya, perilakunya kada dijuan ini nang pina mendorong membangkit ke jalan Allah Ta'ala atau bangkit ilmu dan ibadah, kada usah gin. Gampangnya kalau gampangnya. Kenapa? Ya karena tugas kita di samping mengajak manusia, di samping kita bersosialisasi atau bakawan, tugas kita adalah ibadah menuju Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermacam-macam aspek ibadah. Kemana wilayahnya? Wilayahnya dakwah Nabiullah Yahya alaihi salam dari daratan Palestina, karena beliau hidup di Palestina. Nabi Yahya itu kan mau urusi Baitul Maqdis, makanya yang lewat Maryam itu kan diingun oleh Nabi Yahya di satu kamar yang ada di Baitul Maqdis, Palestina. Nah, Nabi Yahya hidup di Palestina. Namun ketika beliau dakwah mengajak manusia ilallah, ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidin kada wilayah sidin masih berjalan yang namanya orang dakwah saha. Beliau berjalan terus, akhirnya dakhala Syam, yad'un nas ilallah. Beliau pun sampai ke negara Syam, Suriah. Walaupun ini kawasannya betatai ini Palestina lawan Suriah memang masih setanah, tapi lumayan jauh lumayan jauh dakwahnya, sampai beliau kepada dakwahnya itu adalah ke Syria. Amarahum ayyad'u ayya'budullah wa la yusyriku bi syai'an. Nabi Yahya mengajak umat agar beribadah kepada Allah dan jangan mensyirikatkan Allah, karena beliau mengatakan masalu syirki mislu rajulin ishtara abidan min khalisi malihi summa askanahum daran lahu wa dafa'a lahum malan yattajiruna fihi wa ya'kulu kullu wahidin minhum ma yakfihi wa yu'adduna ilai fadlar ribhi fa'amadal abida ila fadlir ribhi wa amarahum bisalah. Nabi Yahya mengajak umat agar beribadah kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan, karena kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Dan Nabi Yahya pun mengajak umat
amarahum bis-shalah, mengajak umat untuk beribadah sembahyang. Berarti Nabi Yahya ada yang disebut dengan sembahyang. Cuman tinggal caranya aja bagaimana sembahyang. Caranya tuh beda dengan cara kita, tapi disebut sembahyang. Beliau mengatakan sembahyang itu bagaikan seorang laki-laki minta izin lawan tuan raja lalu diizinkan masuk. Itu sama kita. Orang sembahyang itu sama mendatangi, kayak kita nih mendatangi presiden, kemudian dibukakan istana itu untuk masuk ke dalam istana, bertemu kepada presiden, berikut dia mengutarakan keinginannya kepada presiden. Begitulah sembahyang. Kita nih sembahyang sama lawan masuk menghadap Allah, masuk ke dalam kerajaannya, diterima Allah, dipersilahkan mengutarakan keinginan, kemudian diberikan keinginan itu. Ya Allah, cakainya kita nilah merasakan kita orang biasa masuk ke istana, diterima, dihormati, diberikan keinginan kita, nang kayak apa senangnya, nang kayak apa senangnya. Nah kayak ini nih Nabi Yahya menggambarkan begitu lawan umat kayak itu sih gambar. Berarti mestinya perasaan kita di saat sembahyang itu senang dan gembira. Bagaikan kita hati ini senang dan gembira menghadap presiden, diterima, dibuka pintu istana, diterima dengan senang, dihormati, diberikan apa yang diinginkan. Padahal kayak itu tuh. Makanya orang-orang wali itu bila sembahyang tuh gembira banget, senang banget. Kenapa? Ya karena masuk istananya. Nah ada kita ini kadang-kadang karena kadang memahami, karena kadang menghayati, karena kadang merasakan, lalu kadang-kadang sembahyang ini biasa aja. Kadang-kadang sembahyang ini dianggap beban, kadang-kadang sembahyang ini dianggap ngalihi pangjer, repot banget. Padahal kadang Nabi Yahya menggambarkan lawan umat ke itu, sembahyang itu ke itu. Makanya ulama kita mengajarkan kepada kita supaya kita ini sembahyang ada berkedudukan, ada kesenangan hati, hendaklah punya kedudukan VIP. VIP itu kan istimewa sehingga senang. Apa? Berkedudukan VIP dengan makam muraqabah. Apa makam muraqabah? Muraqabah itu apa yang dikatakan Nabi, itu bagian ihsan, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah merasakan bahwa Allah itu melihatmu. Bahasa jabarannya oleh para ulama, muraqabah itu engkau beribadah lawan Allah. Ini sembahyang nih. Tapi hati, perasaan kita harus merasakan bahwa aku ini dipandang Allah, dilihat Allah, diketahui oleh Allah. Itu muraqabah. Al-istish'aru bi annallaha yarahu wa yasma'uhu wa ya'lamuhu. Apa coba kita belajar rukun sembahyang. Rukun sembahyang itu 13 berujar. Kada. Kesimpulannya 3 aja rukun sembahyang tuh. 1 rukun qalbi, 2 rukun qauli, 3 rukun fi'li. Qalbi ini hati kada.
Fi'li itu perbuatan, qauli itu ucapan. 3, ada nang diucap, ada nang diperbuat, ada dalam hati. Lalu ujar para ulama, sama kita belajar sifat 20. Sifat 20 itu ada sama, ada basar, ada ilmu. Rukun qalbi di dalam hati, ini hubungannya dengan ilmu. Allah mengetahui hati kita. Rukun qauli ucapan, Allah sama, Allah mendengar. Rukun fi'li perbuatan, Allah bersifat basar, Allah melihat. Itulah muraqabah. Jadi ketika orang sembahyang, rukun sembahyangnya dilakukannya ada 3, ini hubungakan lawan sifat Allah. Sifat Allah itu sama, basar, ilmu. Sama artinya Tuhan mendengar apa yang aku baca. Allah itu basar melihat apa yang aku perbuat. Allah itu bersifat ilmu, mengetahui apa yang ada di pikiran dan hatiku. Ini dirasakan. Kayak apa merasakan? Atau kayak apa menumbuhkan perasaan itu? Salah satunya resep Imam Abdullah Sahal bin Abdullah At-Tustari, seorang wali besar. Amalkan jasidin. Amalkan jasidin hendak guring. Hendak guring dulu. Napa nang dibaca hendak guring. Tapi dalam hati, di dalam hati membacanya Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu naziri. Ini nang dibaca di dalam hati hendak guring. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allah menyaksikan. Allahu naziri, Allah memandangku. Nah ini dibaca hendak guring 9 kali, tapi membacanya di dalam hati. Sekalipun junub boleh, sekalipun haid boleh. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu naziri, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu naziri, Allahu syahidi, Allah memandangku, Allah menyaksikan. 3 kata, 3 kalimat. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu naziri, Allah memandangku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Nah, lalu ujar Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, bila orang nih mengamalkan ini, cukup dibacanya dalam hati sebanyak 9 kali. Allahumma Allahu naziri, Allahu syahidi, maka Allah akan memberi lawan hatinya sifat muraqabah. Lalu ketika kita hendak sembahyang, hendak sembahyang, ingatkan lagi nih sebelum sembahyang nih, Allahu ma'i, Allah bersamaku. Ini kita sembahyang nih bersama Allah nih. Mau kayak apa jar uraiannya, kada cukup waktu biar. Karena seandainya pak ulun tasawuf ulun bahas ini. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Cukup gitu aja pian. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu naziri, Allah memandangku. Apapun yang aku berbuat dipandang Allah. Namun yang memandang ini orang yang penuh kasih sayang. Orang yang memandang ini orang yang penuh cinta dan kelembutan. Orang yang memandang ini orang yang sangat baik, yang maha sempurna. Betapa senangnya kita dipandang Allah. Bagaikan kita diperhatikan laki nang kita cintai, kita sayangi.
Bagaikan kita nang diperhatikan oleh bini, nang bini kita itu begitu mencintai dan menyayangi kita. Betapa senang dan gembiranya hati kita kalau dipandang orang nang kayak itu. Allahu syahidi, Allah menyaksikan apa yang ada di pikiran dan di hatiku. Nah, bila kayak ini Bu Ai ada perasaan dalam sembahyang, insya Allah dalam sembahyang itu merasa kenikmatan, adalah merasa nyaman lah, adalah merasa nyaman, hati gembira. Karena Nabiullah Yahya menggambarkan bagaikan seorang laki-laki yang masuk ke dalam istana menghadap raja, pintu istana dibuka, disambut oleh raja, dihadapi oleh raja. Ayo kada gampangan, kemudian silahkan apa keinginanmu, keinginanmu dikabulkan oleh raja. Betapa senangnya kita kada suah. Coba japian mun ke istana umat senangnya ya Allah. Kita kada suah bang. Jangan kira-kira ke gubernur aja diterima gubernur, dihormati gubernur apa, wah senang kita rakyat jelata ini. Apalagi Allah Ta'ala kan presiden udah senang, apalagi Allah Ta'ala Malikul Muluk. Nah ini yang diajarkan oleh Nabiullah Yahya alaihissalam. Wa amarahum bis sadaqah. Nabi Yahya pun memerintahkan kepada umatnya agar bersedekah. Agar bersedekah. Karena sedekah ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, baik kehidupan dunia, di alam barzah dan di akhirat. Ini panjang penjelasannya. Maka teruslah Nabiullah Yahya alaihissalam dakwah sampailah kepada seorang raja yang melakukan kezaliman, yang melakukan menyalahi hukum. Nah disinilah kaina Nabi Yahya mendapatkan cobaan dari Allah. Ini panjang nih kisahnya nih. Kisahnya panjang nih, karena berhadapan dengan raja nang zolim, walaupun pada akhirnya Nabi Yahya mati terbunuh, dibunuh oleh raja yang zolim. Umur 33 tahun meninggal dunia. Kadang-kadang ulun mengisahkan cerita terbunuhnya ini. Hadirin rahimakumullah. Kan karena waktu kita terbatas waktu, itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampeyan sabarataan. Dan ulun pada hari ini terakhir kuliah subuh di Langgar ini. Maka selama ulun kuliah subuh di Langgar ini kurang lebih 4 kali ada ucapan ulun, perbuatan ulun yang salah dan mengecewakan hati, apapun, menyinggung perasaan dan sebagainya. Ulun minta ampun dan minta maaf. Ulun banyak minta ridha, minta rela, minta halal. Ulun ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat Idul Fitri 1444 Hijriyah, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi